Bismillah, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Kali ini kita mengupas tentang bisnis plan. Ini buku yang sangat populer untuk menyusun bisnis plan. Ini ada contoh-contoh banyak yang misalnya melibatkan bagaimana membuat bisnis plan untuk eh, auto body shop, kemudian bisnis di kesehatan, konseling, kemudian electrical, kemudian hair salon, misalnya asuransi, perusahaan asuransi, kemudian perusahaan di bidang food, misalnya pizza bisnis dan lain sebagainya. Nah, di sini kita mengupas buku punyanya Anna McKinney, dan itu contoh-contoh yang sangat menarik. Nanti kita mulai dengan yang pertama tentang business plan di auto body shop. Di auto body shop itu apa saja yang business plan yang harus dimasukkan di dalamnya. Kalau kita lanjutkan, boleh kita masuk yang pertama. Yang pertama adalah summary atau ringkasan. Di sini memaparkan tentang secara singkat, briefly tentang body shop dari mobil ya. Auto body shop itu yang di sini karena yang punya itu adalah Suryadi. Oh, Suryadi teman saya, yang punya adalah Philip, maka di situ namanya adalah Philip Auto Repair. Nah, di situ misalnya memaparkan tentang servis apa saja, misalnya kami menawarkan servis yang tidak bisa ditawarkan oleh penyedia jasa lainnya. Kemudian kami menyediakan pelayanan yang terbaik, misalnya, terus mencantumkan di ringkasan itu tentang goalnya, yaitu untuk memberikan eh, kualitas yang lebih bagus dan biaya yang lebih murah, misalnya tujuannya. Nah, itu di summary. Nah, kemudian tentu banyak customer yang akan datang. Nah, dan mereka membandingkan antara servis yang mereka dapatkan dari penyedia jasa lainnya dengan yang punyanya Suryadi ini. Oh, Philip ini, punya Philip ini. Setelah itu mencantumkan lokasi. Di summary-nya itu mencantumkan lokasi itu di mana saja. Misalnya lokasinya itu di eh, jalan raya ya, bukan di tengah tapi di pinggir. Kemudian estimasi trafficnya itu misalnya dalam satu hari berapa ribu mobil, itu harus dicantumkan. Kemudian perbaikannya dari segala apa saja, misalnya dari yang misalnya hal yang kecil-kecil misalnya, atau hal yang terkait dengan sesuatu yang penting misalnya dari mesin. Nah, kemudian SDM-nya mencantumkan misalnya terdiri dari 2 atau 10, 20 ya, 20 mekanik misalnya. Kemudian di summary itu memprediksikan bahwa dalam 2 atau 3 tahun bahwa auto repair ini, body repair ini menjadi salah satu bisnis terkemuka di misalnya di daerah Surabaya misal dan sekitarnya. Nah, itu yang di summary-nya. Kemudian yang kedua di financing. Di financing itu mencantumkan kebutuhan untuk pinjaman, misalnya loan berapa besar untuk bisnis tersebut. Kemudian eh, ini auto body shop ini sudah dibuka mulai tanggal berapa, misalnya bulan kemarin Agustus 2021. Kemudian kebutuhannya sekitar misalnya 50 juta. Nah, setelah financing baru deskripsi dari bisnisnya. Ada satu, dua, tiga, empat. Ada 4 hal penting dari deskripsi itu. Yang pertama adalah eh, tentang bagaimana dia itu bisnis ini, misalnya terhadap apa saja yang repairnya itu body repair saja atau semuanya. Nah, itu mencantumkan
tentu untuk memberikan kejelasan kepada pihak-pihak yang terkait nantinya, pihak yang memberikan loan atau pihak yang memberikan pinjaman bahwa eh, kami menyediakan jasa segala perbaikan dari yang besar, perbaikan yang penting maupun yang minor gitu ya. Kemudian misalnya dari rem, kemudian tune up, kemudian motor transmisi, kemudian starter, pompa oli, pergantian oli, kemudian dan untuk mobil apa saja gitu. Itu yang deskripsinya. Kemudian bukanya dari misalnya dari Senin sampai Senin. Oh, berarti 7 hari full full ya, non stop ya. Misalnya dari Senin sampai Jumat jam berapa untuk jam berapa. Kemudian mekaniknya itu misalnya ada 20 mekanik, punya pengalamannya misalnya pernah di perusahaan besar, perusahaan GM sebagai mekanik di pabriknya. Kemudian apa yang membuat ini auto body shop yang punya Philip ini berbeda dengan yang lainnya. Misalnya mekaniknya yang sangat bersertifikat dan sangat berpengalaman misalnya. Kemudian karena di situ tentu kalau dilihat nanti ada pesaing-pesaing yang di sekitarnya yang memberikan pelayanan yang sama. Kemudian di situ yang berarti kelebihannya di mekanik, kemudian lokasi ya yang disebutkan di atas menjadi penting. Kemudian eh, apa dia misalnya menggunakan lahan itu berapa, di area lahan itu berapa, kemudian bangunannya itu berapa meter persegi, kemudian alat-alat yang dipakai menjadi penting dalam deskripsi di auto body shop. Selanjutnya adalah lokasi, manajemen, dan personal. Ada lokasi, lokasinya misalnya disebutkan tadi di jalan raya. Jalan raya di mana? Misalnya di daerah, oh di sini disebutkan di Springfield. Kemudian bangunannya itu gimana? Kemudian luas areanya itu gimana? Kemudian sekitarnya itu gimana? Misalnya ada toko-toko, misalnya ada Indomaret, ada Alfamart memberikan nilai tambah. Kemudian di situ, kemudian lisensi. Sebelum manajemen itu ada lisensi atau izin menjadi penting. Nantinya biar tidak ada masalah di legalnya. Kemudian manajemen ini tentu dia misalnya punya pengalaman di berapa tahun, misalnya mekaniknya di GM misalnya. Kemudian asisten manajer misalnya dia punya pengalaman di berapa tahun, 6 tahun misalnya di salah satu perusahaan ternama misalnya. Nah, ini kemudian selanjutnya baru personal. Personal tadi yang terkait dengan mekaniknya menjadi penting. Skill dari mekanik itu untuk membangun trust dari customernya dan apa saja yang bisa diperbaiki mereka dan pengalaman apa saja yang apa namanya di selama ini. Nah, setelah personal itu tentu dilanjut di market nanti berapa size kemudian potensial market. Misalnya di situ ada 15% dari 18% dari eh, otomotif market misalnya. Kemudian demografiknya misalnya usia 18 sampai 65 tahun. Kemudian income dari customernya itu berapa persen, berapa juta misalnya. Nah, itu menjadi penting untuk memahami betul dari customer itu. Kemudian setelah market competition nanti berapa ininya apa namanya di apa namanya di sekitar-sekitarnya. Kemudian estimasi dari 3 tahun, apakah itu terkait dengan income dan biaya. Untuk 3 tahun operation itu tergantung dari misalnya dari size, dari juga lokasi dan lain sebagainya. Dan terakhir ada executive summary ya. Eh, itu yang kita lihat tentang bisnis plan untuk di auto body shop atau repair body shop. Kalau misalnya untuk di lainnya kita cek lagi. Nah, itu yang versi komplitnya. Kalau di counseling bisnis misalnya bisnis plan counseling bisnis kita lihat apa saja yang harus kita ada di dalamnya. Yang
secara garis besarnya terkait tentang informasi perusahaan dan kemampuan dari perusahaan tersebut. Nah, ini secara garis besarnya ya. Kalau kita lihat eh, tiap industri memiliki beda-beda memang memiliki memiliki kalau di konsultan itu lebih lebih secara general aja, secara umum saja. Misalnya saya ambil contoh di punyanya Carl Justice ini eh, tentang konsultan. Yang pertama tentang bagaimana menggambarkan atau mendeskripsikan eh, tentang misalnya karir konsultan dari personnya. Misalnya dia sudah 12 tahun, kemudian dan sebagainya. Nah, ini dia kebetulan Army, di Army Officer, kemudian dia konsultan untuk apa khususnya untuk misalnya untuk penggunaan gun, kemudian untuk safety. Nah, dia menyebutkan juga tentang teknik-teknik yang dia pelajarin atau skills dia atau kompetensi dia dan lain sebagainya. Itu yang informasi perusahaan secara secara umum ya. Kemudian yang berikutnya tentu ada summary di terakhirnya di informasi perusahaan itu tentang misalnya memiliki komunikasi skill yang bagus, kemudian eh, dia menyediakan jasa untuk bagaimana buat seseorang itu memiliki skill komunikasi yang bagus, kemudian manajerial yang efektif, kemudian ahli di misalnya untuk bidang-bidang tertentu dalam konteks ini misalnya di bidang eh, army misalnya atau di safety misalnya untuk security and safety. Kemudian selanjutnya adalah dia memiliki kemampuan memaparkan kemampuan dari ini dari consulting bisnis ini tentang apa saja misalnya di situ disebutkan eh, macam-macam ya ada kompetensinya satu dua tiga empat dan pengalamannya berapa lama gitu di baik di kalau misalnya di army atau di perusahaan-perusahaan besar misalnya dari perusahaan nasional atau global menjadi penting untuk membangun trust dari calon customer itu untuk mau untuk menggunakan jasa dari konsultan tersebut. Terima kasih.